Tak ada yang menyangka, Idul Adha tahun ini di Arab Saudi begitu berbeda. Bukan unta, tapi sapi dari Lumajang, tanah kelahiran sang permaisuri, yang dipilih Sultan. Tangis haru menyelimuti prosesi kurban yang dipenuhi cinta, air mata, dan rindu kampung halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah nyata yang penuh haru, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe channel ini agar kami terus semangat menyajikan kisah-kisah menyentuh hati. Tulis di kolom komentar, kamu dari daerah mana, dan mari kita bersholawat bersama. Fajar menyingsing perlahan di tanah Arab. Langit Riyadh berwarna oranye lembut, seperti lukisan yang dilukis langsung oleh tangan Tuhan. Udara masih dingin, debu-debu gurun belum sempat berterbangan. Di pelataran istana yang biasanya hening saat subuh, pagi ini terasa lain. Puluhan kendaraan pengangkut berdatangan satu persatu, berhenti di jalur pelataran selatan. Tak ada suara dentuman keras, hanya sayup-sayup takbir yang terdengar dari pengeras suara Masjid Agung di kejauhan. Tapi yang membuat para pelayan dan pengawal istana menahan napas, bukanlah kedatangan kendaraan besar itu, melainkan isi di dalamnya, ratusan sapi dari Indonesia, dari sebuah tempat yang asing di telinga mereka. Lumajang, Jawa Timur. Subhanallah, bisik salah satu pelayan istana, matanya membelalak melihat sapi-sapi besar itu turun dengan tenang dari peti kemas khusus. Mereka tampak bersih, terawat, bahkan beberapa di antaranya memakai kain putih yang diikat seperti sorban. Di kain itu, tertulis kalimat sederhana namun menusuk rasa, untuk Idul Adha dari Lumajang, Tanah Azizah. Biasanya, tiap Idul Adha, halaman istana dihiasi barisan unta berpunuk dua. Mereka berdiri gagah, diikat dengan tali emas, menandakan kemewahan kurban kerajaan. Tapi pagi itu, istana seperti berubah jadi ladang peternakan desa. Ada bau rumput kering, suara sapi melenguh, dan jerami yang berserakan. Apakah ini keputusan Baginda sendiri? Tanya Sheikh Khalid, penasihat tua kerajaan yang setia sejak masa ayah Sultan. Suaranya pelan, ragu, tak biasa melihat prosesi sakral ini tanpa unta. Sultan Amir yang berdiri tegak di balkon lantai 2, hanya tersenyum tipis. Iya, jawabnya singkat, sambil menatap sapi-sapi itu. Tahun ini, aku ingin berkurban dengan hati, bukan hanya tradisi. Aku ingin setiap daging yang dibagikan mengandung rasa cinta, dan rasa pulang. Sheikh Khalid menunduk. Ia tahu, keputusan ini bukan sembarang keputusan. Ini keputusan seorang suami yang mencintai istrinya bukan hanya dengan kata, tapi juga tindakan. Di dalam istana, di sebuah kamar berhias kaligrafi dan ukiran kayu jati dari Jepara, Azizah berdiri menghadap jendela besar. Dia mengenakan gamis putih bersih, tanpa hiasan mencolok. Di tangannya tergenggam tasbih kayu kecil, hadiah dari ibunya sebelum ia pergi ke Arab bertahun silam. Matanya tak berkedip menatap sapi-sapi yang sedang diberi makan oleh para pelayan kerajaan. Itu, sapi Lumajang, suaranya bergetar, hampir seperti gumaman. Seorang dayang menjawab, "Iya, tuanku, langsung dari desa Panjerejo," kata istana. Azizah menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Ia membayangkan sawah-sawah yang dulu ia lintasi, jalan becek saat musim hujan, dan suara sapi-sapi peternak yang tiap subuh ia dengar dari kejauhan. Kini suara itu hadir, tapi di tengah keagungan kerajaan. Sultan Amir berjalan masuk ke kamar, langkahnya pelan dan tanpa suara. Ia melihat istrinya masih terdiam di dekat jendela, bahunya bergetar halus menahan tangis. Ia menghampiri, lalu meraih tangan Azizah dari belakang dan menggenggamnya dengan lembut. "Aku tahu kau merindukan tanah kelahiranmu," katanya. Azizah hanya mengangguk pelan. "Tapi aku tak bisa memberikan sawah, langit berkabut, atau aroma basah tanah Lumajang," lanjutnya. Sultan menarik napas dalam, menatap mata istrinya yang merah. "Yang bisa kulakukan hanyalah ini, membawa sepotong tanah itu ke sini, dalam bentuk kurban. Biar dunia tahu, bahwa cintaku padamu bukan hanya dalam doa, tapi juga dalam daging yang akan mengenyangkan ribuan orang."
Azizah memeluk suaminya erat. Tangisnya pecah. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya penuh. Penuh rasa syukur, rasa cinta, dan rasa diterima, bukan hanya sebagai istri sultan, tapi sebagai gadis desa yang tak pernah dilupakan. Di desa kecil Panjerejo, Lumajang, pagi itu juga terasa berbeda. Meski jauh dari Arab, layar TV kecil di rumah Pak Daryo menunjukkan siaran langsung dari Riyadh. Kamera menyorot sapi-sapi yang baru tiba, dengan tulisan asal mereka terpampang jelas. Pak, itu sapi kita, Pak, teriak cucunya, Dilan, sambil menunjuk layar. Pak Daryo menyipitkan mata, melihat baik-baik. Sapi nomor 17, benar, itu sapi jantan yang ia rawat sejak kecil, diberi makan daun singkong dan rumput gunung. Air mata menetes dari ujung matanya yang sudah mulai keriput. Gusti Allah, sapi niki nyambungke kampung kulo karo Arab, bisiknya lirih. Tetangga-tetangga pun berdatangan, membawa handphone dan ikut menonton. Hari itu, seisi kampung ikut merasakan bangga. Sapi mereka, kurban di tanah suci, demi cinta sultan kepada gadis Lumajang. Hari Raya Idul Adha tiba. Dari langit gurun sampai ke ganggang desa, gema takbir menggema seperti gelombang yang tak pernah padam. Di halaman Istana Riyadh, para pekerja berdiri dalam barisan, mengenakan jubah putih dan penutup kepala. Mereka bukan hanya rakyat Arab, tapi ada pula para buruh migran dari Indonesia, Bangladesh, Pakistan, dan negara-negara lain. Salah satu dari mereka, Pak Harun, buruh tua asal Brebes, tak bisa menahan tangis ketika melihat sapi bertuliskan, dari Lumajang, dipersiapkan untuk disembelih. Ya Allah, aku kerja jauh-jauh, dan malah kurban datang dari kampung sendiri, katanya, lirih sambil menyeka air mata dengan lengan bajunya. Sultan Amir berdiri di depan mikrofon. Suaranya mantap namun lembut. Tahun ini, kami berkurban bukan hanya untuk memenuhi perintah agama, tapi untuk mempersembahkan cinta. Dari tanah Lumajang, untuk dunia. Sementara prosesi kurban berlangsung di luar, Azizah kembali ke kamar, mengambil sebuah amplop kecil dari lemari ukiran jati. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, ada selembar surat lusuh yang mulai menguning. Surat dari ibunya, bertahun-tahun lalu. Azizah, anakku, kalau suatu hari kamu hidup di tempat megah, jangan pernah lupa suara adzan dari musola bambu di kampung kita. Dan kalau bisa, bawalah sedikit kebaikan dari kampungmu ke tempat barumu. Azizah tak kuasa menahan isak. Di hadapannya kini ada dunia yang megah, istana, pelayan, emas dan kemewahan. Tapi justru kesederhanaan ibunya yang terus menampar hatinya, dan membuatnya sadar bahwa cinta tak pernah meninggalkan tanah asalnya. Sapi-sapi Lumajang yang dikurbankan pagi itu menjadi simbol. Para pekerja istana bahkan meminta agar sebagian daging disajikan dalam bentuk rawon, soto, dan rendang. Seorang koki dari Banyuwangi yang bekerja di dapur kerajaan berkata, "Kalau ini dari kampung kita, biar rasa kampung juga ikut hidup di istana." Di meja panjang kerajaan, Sultan Amir duduk berdampingan dengan Azizah. Ia memakan rawon yang masih mengepul. Lalu ia menoleh dan berkata pelan, "Seumur hidupku, baru kali ini aku merasa makan bersama rakyatku dalam arti sebenarnya." Azizah menunduk sambil tersenyum. Itu bukan hanya karena sapinya, Amir, tapi karena hatimu mulai menyentuh tanah. Di Lumajang, warga berkumpul kembali di balai desa. Kali ini, mereka tak hanya menonton siaran langsung, tapi juga menjadi bagian dari berita nasional. Seorang wartawan lokal mewawancarai Pak Daryo, si peternak. "Pak, bagaimana rasanya sapi jenengan disembelih di kerajaan Arab?" Pak Daryo terdiam sebentar, lalu menjawab, "Aku bangga, tapi bukan karena sapi itu. Aku bangga karena anak-anak desa kita bisa membawa nama baik sampai ke sana. Azizah bukan hanya jadi istri sultan, tapi juga jembatan antara desa ini dan dunia." Warga bersorak, ada yang menangis, ada yang hanya diam sambil memegang dada. Di balik kesederhanaan mereka, ada rasa haru yang tak bisa dilukiskan.
Sebuah kebanggaan yang tak memerlukan medali, cukup satu nama, Azizah dari Lumajang. Setelah prosesi kurban, Sultan Amir mengumumkan di hadapan para pejabat tinggi kerajaan, tahun depan, kurban kerajaan akan dibagi dua. Setengah dari sapi akan tetap berasal dari Arab, setengah lainnya dari desa-desa kecil di Indonesia dan negara lain yang bersahabat. Beberapa menteri tampak terkejut. Tapi Sultan melanjutkan, karena Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih, tapi tentang mengikat hati. Dan hatiku kini sudah terikat pada desa yang bernama Lumajang. Azizah berdiri di samping suaminya, tak berkata apa-apa. Tapi air matanya bicara banyak. Sebab ia tahu, cinta yang tulus bisa mengubah segalanya, bahkan tradisi istana yang sudah ratusan tahun berjalan. Beberapa hari setelah Idul Adha, Azizah menerima sebuah paket dari Indonesia. Isinya bukan barang mewah, tapi sangat berharga. Ada satu toples keripik tempe, dan sepucuk surat dari Ibu Halimah, pengasuh pengajian masa kecilnya di Lumajang. Azizah sayang, kami semua lihat kamu di TV. Subhanallah, Gusti Allah ngeridhe hidupmu. Tapi jangan lupa, anakku, kadang tempat tertinggi itu bukan di istana, tapi di sajadah yang basah oleh air mata. Kalau kamu merasa jauh dari tanah ini, cukup ingat doa kami tiap malam. Ibu Halimah. Azizah merapatkan surat itu ke dadanya. Hatinya bergemuruh, bukan karena kerinduan, tapi karena rasa bersalah. Istana ini megah, tapi tak pernah bisa menggantikan pelukan orang-orang yang mendoakanmu dari kejauhan. Pada malam Jumat, Azizah meminta izin kepada Sultan Amir untuk mengadakan majelis sholawat di taman belakang istana. Awalnya para penjaga bingung, majelis sholawat? Tanya salah satu dengan logat Arab kental. Tapi malam itu, istana berubah. Lampu taman diredupkan, karpet digelar di atas rumput, dan para pekerja Indonesia duduk bersila bersahaja. Lantunan sholawat mengalun, lembut dan khusyuk. Sultan Amir yang biasanya gagah dengan jubah emas, malam itu hanya mengenakan gamis putih sederhana dan duduk di samping Azizah. Aku belum pernah merasa serendah ini dan setenang ini, ucap Sultan lirih. Azizah tersenyum, karena cinta, Amir, bukan cuma datang dari langit, tapi juga dari bumi yang basah oleh sujud. Tanpa disangka, salah satu tamu majelis malam itu, seorang TKW bernama Siti asal Gresik, merekam video pendek. Hanya 30 detik. Azizah sedang bersyalawat, di sampingnya Sultan Amir yang matanya berkaca. Video itu ia unggah ke TikTok dengan caption, Azizah, TKW yang kini mengajarkan Sultan cara mencintai Nabi. Dalam waktu satu malam, video itu viral. Komentar membanjiri. Ya Allah merinding. Barokallah buat Mbak Azizah. Semoga langgeng. Sultan aja bisa nangis dengar sholawat, masa kita enggak? Dari pesantren sampai sekolah kampung, dari emak-emak warung sampai anak-anak remaja, semua ikut menyebarkan video itu. Azizah tak tahu dirinya telah menjadi simbol bukan kemewahan, tapi keimanan yang sederhana. 3 hari kemudian, sebuah kejutan datang. Sebuah delegasi kecil dari Lumajang datang ke Riyadh, diundang khusus oleh Sultan Amir. Di antara mereka, ada Pak Daryo si peternak, Bu Lestari pemilik warung nasi, dan 2 anak yatim yang biasa ikut mengaji di rumah Ibu Halimah. Sultan menyambut mereka secara pribadi. Kalian bukan hanya tamu negara. Kalian adalah tamu hati. Pak Daryo menggenggam tangan Sultan, matanya berkaca-kaca. Terima kasih sudah mencintai anak kami seperti putri raja. Sultan mengangguk, ia memang putri. Putri dari tanah yang dia cintai, dan kini tanah itu kami jaga bersama. Azizah berdiri di kejauhan, air matanya tak bisa dibendung lagi. Bukan karena ia dipuji, tapi karena kampungnya kini diterima, utuh, tanpa dipoles, apa adanya. Hari terakhir delegasi Lumajang di Riyadh. Azizah mengajak mereka ke Masjid Nabawi, naik jet pribadi istana. Di pelataran masjid, ia menggenggam tangan anak-anak yatim dan berbisik, doakan agar bumi ini tetap hangat untuk semua yang jauh dari rumah. Di saat semua bersujud, Azizah terduduk di pelataran, menatap langit Madinah. Tiba-tiba,
Bu Lestari datang dan memeluknya dari belakang. Kamu memang bukan lagi milik Lumajang saja, nak. Tapi untuk kami, kamu tetap Azizah kecil yang suka lari-lari ke warung tiap sore. Azizah membalas pelukan itu, air matanya membasahi kerudung Bu Lestari. Di pelataran masjid yang penuh cahaya itu, mereka berpelukan bukan sebagai rakyat dan ratu, tapi sebagai sesama manusia yang saling mencintai tanpa batas kasta. Setelah kepulangan delegasi dari Lumajang, Sultan Amir merasa hatinya tak bisa diam. Ia duduk di ruang kerjanya malam-malam, hanya ditemani lampu meja dan secangkir kahwa hangat. Di hadapannya, selembar kertas kosong. Tangannya mulai menulis, bukan sebagai sultan, tapi sebagai suami dari seorang wanita desa yang telah membuka pintu-pintu hatinya. Untuk saudara-saudaraku di Indonesia, aku menulis bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai lelaki yang jatuh cinta pada negeri kalian. Azizah tidak hanya mengubah hidupku, ia membuatku mencintai tanah yang jauh dari padang pasir ini. Setiap sapi yang kami sembelih kemarin adalah cinta kami untuk kalian. Salam hangat dari istana kecil kami di Riyadh. Amir bin Khalid Al Saud. Surat itu diunggah oleh media resmi kerajaan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam hitungan jam, media sosial di Indonesia penuh haru. Tak sedikit yang menangis membaca surat itu. Beberapa pekan setelah Idul Adha, Azizah meminta izin kepada Sultan untuk pergi sendiri. Bukan ke pusat kota atau pusat perbelanjaan, tapi ke sebuah perkampungan TKW di pinggiran Riyadh. Tempat di mana para pekerja rumah tangga tinggal dalam bangunan sempit dengan dinding kusam. Dengan abaya sederhana dan tanpa pengawalan ketat, Azizah menyelinap masuk ke barak itu. Di sana, puluhan wajah kaget melihatnya. "Bu, Bunda Azizah?" Suara lirih terdengar. Azizah tersenyum, matanya berair. "Saya dulu juga tidur di lantai seperti ini. Jangan pernah merasa kecil. Allah sedang memahat kita di sini, agar nanti bersinar di tempat yang tinggi." Para TKW menangis, satu persatu memeluk Azizah. Tak peduli status, tak peduli kemewahan. Hati yang bersentuhan lebih agung dari semua mahkota. Dalam perjalanan umrahnya, Azizah akhirnya sampai di pelataran Ka'bah. Kali ini, tak ada kamera, tak ada wartawan, hanya dirinya dan Tuhannya. Ia menunduk dalam, lalu bersujud lama sekali. Doanya bukan tentang istana, bukan soal status, tapi tentang satu hal. Ya Allah, jagalah mereka yang jauh dari rumah, yang memanggilmu dengan air mata. Berikan ketenangan bagi yang sendirian, dan cinta bagi yang dihina. Azizah menangis di bawah sinar lampu Masjidil Haram, tangis yang tak bisa dikekang. Seorang wanita dari Bangladesh meraih bahunya, kemudian memeluknya diam-diam. Di sekeliling mereka, hanya detak hati dan lantunan talbiyah yang menjadi saksi. Satu sore di istana, Sultan Amir berdiri di balkon sambil membawa satu bingkisan. Ia menemui Azizah di taman kecil belakang istana. "Aku ingin kau simpan ini," katanya. Azizah membuka bingkisan itu, ternyata selembar tanah dari desa Melawat, Lumajang. Di dalamnya juga ada biji rambutan, dan batu kecil dari halaman musola tempat ia dulu mengaji. "Tanah ini akan aku tabur di taman sini, agar tiap kali kau berjalan di atasnya, kau tahu, kau masih berpijak di kampungmu." Azizah tak mampu berkata-kata. Ia hanya menunduk, lalu memeluk Amir erat sekali. Tak ada yang lebih indah daripada lelaki yang tahu bagaimana menjaga akar seorang perempuan. Tepat 1 bulan setelah Idul Adha, Azizah dan Sultan mengadakan acara di istana, Malam Cinta dari Lumajang. Mereka mengundang ratusan pekerja migran dari Asia Tenggara, bukan untuk dilayani, tapi untuk dihormati. Azizah berdiri di panggung kecil, mengenakan kebaya khas Jawa berwarna putih gading. Suaranya gemetar, tapi matanya bersinar. "Kalau dulu aku duduk di lantai, hari ini aku berdiri di sini bukan karena aku lebih tinggi, tapi karena Allah ingin aku menyampaikan bahwa tidak ada satupun doa kalian yang sia-sia." Semua yang hadir berdiri dan bersyalawat. Sultan Amir berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya di atas panggung. Dari Lumajang ke Riyadh, dari peluk ke pelukan, dari air mata ke cahaya,
Inilah kurban cinta yang sesungguhnya. Jika kamu ikut merasakan harunya kisah ini, tulis di kolom komentar, "Aku bangga jadi bagian dari Indonesia." Dan jangan lupa bersholawat. Semoga Idul Adha tahun ini penuh berkah dan cinta.